Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anakku sekalian. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, dan ini tidak menjadikan itu sebagai hambatan maupun kendala buat kita dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, di mana sekarang kita masih berada di masa pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita mulai, Bapak mau mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian untuk absensi mata pelajaran jangan sampai kalian lupa ya. Dan batas waktu absensi itu sampai dengan habis jam mata pelajaran. Jadi tolong diperhatikan baik-baik karena melewati jam mata pelajaran itu tetap Bapak anggap tidak hadir. Jadi tidak ada alasan lagi ya lupa atau segalanya ya, tetap kita kondisikan semuanya dengan baik dan bijaksana. Dan juga jangan lupa untuk kalian semua ya, di masa pandemi COVID-19 ini tetap memperhatikan social distancing dan protokol kesehatan. Karena apa? Karena yang kita hadapi sekarang ini itu tidak terlihat. Jadi tolong kita sikapi dengan bijak ya, tetap waspada, tetap berhati-hati, hindari kerumunan. Baik, untuk anak-anakku sekalian, di pertemuan kita kali ini Bapak akan membahas sedikit terkait dengan materi yang kemarin sudah Bapak sampaikan di modul ketiga untuk KD 3.12 ya, dimana ini adalah runtutan dari materi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat untuk kalian di sini untuk mata pelajaran teknik furnitur ya. Modul yang kemarin adalah di KD 3.12 yaitu menerapkan pembuatan furnitur yang menggunakan kaki atau rangka ya. Jadi itulah modul yang kemarin terakhir Bapak kasih, dan kemarin juga ada sedikit soal yang harus kalian selesaikan di modul 3.2 ya, 3.12 ya. Jadi hari ini Bapak akan sedikit membahas terkait dengan KD 3.12 yaitu menerapkan pembuatan furnitur yang menggunakan kaki atau rangka ya. Jadi untuk anak-anakku sekalian ya, sekarang kita lihat untuk tujuan pembelajaran kita apa sih ya. Jadi setelah mempelajari materi pada modul ini ya, kalian diharapkan yang pertama ya memahami konstruksi rangka khususnya. Kemudian yang kedua, memahami konstruksi hubungan kayu sebagai paket dalam konstruksi rangka. Yang ketiga, memahami syarat dan ketentuan ukuran hubungan kayu serta penggunaannya pada sebuah konstruksi. Untuk ruang lingkup pembelajarannya itu sendiri, di sini ada 3 ya untuk KD menerapkan tadi ya pembuatan furnitur yang menggunakan kaki dan rangka. Yang pertama itu adalah sambungan kayu, yang kedua hubungan kayu, dan yang ketiga hubungan kayu ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, sebenarnya apa sih ya hubungannya antara di furnitur dengan menggunakan konstruksi rangka terhadap sambungan hubungan kayu itu sendiri ya. Sebelumnya sudah kita
dan Bapak sampaikan melalui modul ya terkait dengan macam-macam dari konstruksi itu sendiri. Nah, salah satunya adalah konstruksi rangka ini ya. Jadi dalam konstruksi rangka itu sendiri sebenarnya apa sih ya yang kemarin sudah kalian terima pada modul ya. Sebenarnya ya, sebelum kita lanjutkan ya, konstruksi rangka itu sendiri adalah suatu konstruksi di mana rangka itu menjadi atau sebagai unsur utama yang ditonjolkan dalam sebuah furnitur. Ya, Bapak ulangi. Konstruksi rangka adalah suatu konstruksi atau bentuk atau pola ya di mana rangka itu sendiri yang menjadi nilai utamanya atau yang ditonjolkan dalam suatu konstruksi ya. Jadi rangka-rangka berbentuk ya, pola ya, bentuk itu adalah suatu konstruksi ya. Makanya itulah ada hubungan atau kaitan dengan sambungan ataupun hubungan kayu itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat ya, konstruksi hubungan kayu. Nah, di sini ya ada hubungan kayu, ada sambungan kayu. Ya, masih banyak yang tercampur atau masih kebolak-balik antara hubungan dan sambungan kayu. Bahkan masih ada yang mengatakan bahwa hubungan dan sambungan kayu itu adalah sama. Ya, pada prinsipnya ya sama. Ya, tetapi apa sih sebenarnya perbedaannya? Ya, sambungan itu merupakan bagian dari hubungan kayu. Ya. Jadi yang digarisbawahi adalah sambungan itu merupakan bagian dari hubungan kayu. Nah, bedanya apa? Sekarang kita lihat ya, pada modul hubungan kayu adalah dua buah batang kayu atau lebih yang saling dihubungkan satu sama lain pada satu titik tertentu sehingga menjadi satu bagian konstruksi ya yang berdimensi 3 atau lebih. Itu adalah definisi dari hubungan kayu ya. Jadi dihubungkan pada satu titik ya, pada satu titik. Kemudian yang berikutnya, apa sih sambungan kayu? Sekarang kita lihat. Sambungan kayu adalah dua buah batang kayu atau lebih yang saling disambungkan satu sama lain sehingga menjadi satu batang kayu yang panjang dan lebar. Jadi di sini ada tambahan ya, ada panjang dan lebar. Jadi hanya fungsinya untuk menyambungkan kayu menjadi lebih panjang atau menjadi lebih lebar. Nah, nanti akan kita bahas ya. Itu adalah pengertian dari hubungan kayu dan sambungan kayu. Jadi ada dari definisi dua ini kita dapat membedakan kalau yang satu pada satu titik tertentu dan dia membentuk suatu konstruksi. Sementara kalau sambungan itu hanya menyambungkan untuk keperluan menambah panjang atau menambah lebar. Jadi tidak membentuk suatu konstruksi. Itu adalah perbedaannya antara hubungan dan sambungan kayu. Nah, kemudian dalam proses pembuatan hubungan kayu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dan kita pahami sama-sama. Apa itu? Sekarang kita lihat syarat-syarat dari hubungan kayu itu sendiri. Ya, yang pertama, hubungan kayu itu dibuat sesederhana mungkin tapi tetap memperhatikan kekuatan dari hubungan kayu itu sendiri. Ya, karena konstruksi itu bagus, baik, kuat itu tergantung dari bagaimana kita membuat hubungan kayu itu supaya
bisa mengikat satu sama lain. Jadi dibuat sesederhana mungkin, tapi tetap memperhatikan kekuatan dari hubungan kayu itu sendiri. Kemudian yang kedua, hindari menakik kayu terlalu dalam. Ya, jadi kalau bahasanya itu menakik itu apa sih? Jadi kalau bahasa kampungnya, kalau Bapak bilang, menakik itu seperti mencongkil, tapi ya karena kita lihat alat yang kita gunakan adalah mayoritas alat tangan manual, yaitu adalah menggunakan pahat. Ya, jadi dalam menakik itu adalah ketika kita mencungkil, contoh membuat lubang, ketika kita pahat kita gunakan, kemudian kita untuk membersihkan lubang hubungan itu, ketika kita mencungkil, punggung dari pahat itu mengenai sisi dari lubang yang kita buat, sehingga contoh kalau lubang itu kotak, jadi tidak berbentuk kotak lagi. Kenapa? Karena kita tekan, kita takik, kita cungkil, tapi punggung itu mengenai permukaan lubang tadi, sehingga tidak jadi kotak atau siku, tapi menjadi tumpul, ya, menjadi tumpul. Itu yang dimaksud dengan menakik di sini. Kemudian yang berikutnya apa? Yang ketiga, perhatikan penempatan sambungan. Ya, jadi dalam proses pembuatan ya hubungan khususnya itu tadi dari berdasarkan definisi itu adalah dihubungkan pada satu titik, ya, artinya bisa berdimensi 3 atau lebih. Satu titik itu bisa terdiri dari 2 bahkan 3 hubungan. Jadi dalam proses penempatannya harus kita benar-benar tahu berapa sih ukuran dari panjang hubungan itu sendiri. Contoh seperti kursi kelas, ya, ada palang depan kaki, kemudian ada bertemu dengan palang samping, palang depan itu ada 2 titik. Jadi posisi panjang dari hubungannya kita harus perhatikan, jangan sampai melebihi atau bahkan jangan sampai kurang panjangnya. Jadi mempengaruhi dari kekuatan hubungan itu sendiri, ya. Kemudian yang keempat, harus tahan terhadap gaya yang bekerja padanya. Ya, maksudnya apa? Gaya, kalau kita berbicara gaya itu ada gaya tarik, kemudian ada gaya tekan, kemudian ada gaya puntir, ya. Jadi dalam penggunaannya kita harus bisa memilah, ya, sambungan atau hubungan apa sih yang akan kita gunakan itu tepat sesuai dengan fungsi dari benda yang nantinya akan kita buat, ya. Contoh misalkan kursi kelas yang paling gampang, ya, atau ini deh, meja kelas, ya, di situ ada injakan kaki meja, ya. Nah, di situ gaya yang bekerja apa? Adalah gaya tekan, ya. Jadi dalam menentukan nanti hubungan yang kita gunakan, kita harus tahu dulu, ya. Oh, kita mau buat meja nih. Kemudian ketika kita masuk ke dalam komponen pembuatan pijakan kaki, oh itu apa gaya yang bekerja? Oh, gaya yang bekerja adalah gaya tekan. Nah, berarti apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk hubungannya? Nah, itu yang harus kita pahami, karena kita harus sesuaikan dengan beban yang bekerja. Kemudian yang berikutnya, yang kelima apa? Ya, konstruksi sambungan dibuat yang pas dan sesederhana mungkin. Nah, maksudnya apa di sini, ya? Jadi konstruksi yang kita buat harus pas ini adalah maksudnya smooth. Apa itu smooth? Ketika hubungan atau sambungan itu kita aplikasikan atau kita satukan, itu mudah, ya. Contohnya misalkan hubungan menyudut, ya, pen dan lubang.
Nah, ketika kita masukkan pen itu ke lubang, itu mudah, hanya dengan tangan kosong kita bisa. Tidak perlu dipukul menggunakan palu kayu untuk menyatukan kedua hubungan ini, ya. Jadi cukup menggunakan tangan kosong kita masukkan, ketika kita goyang-goyang, ya, itu juga tidak lepas. Tapi ketika kita copot sambungan atau hubungan itu juga mudah. Itu yang dimaksud dengan konstruksi sambungan atau hubungan itu harus dibuat pas dan sederhana mungkin. Itu bahasanya adalah smooth, ya. Jadi itu bagus, ya, kriteria hubungan atau sambungan yang dikatakan baik, ya. Kemudian yang keenam apa? Jangan menggunakan kayu yang cacat. Itu sudah sangat jelas. Nah, cacat di sini ada contohnya adalah cacat fisik kayu, ya. Contoh yang paling gampang terlihat adalah kayu retak, kemudian ada mata kayu, ya. Jadi jangan menggunakan kayu yang cacat, karena nanti pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah ke tingkat kekuatan dari hubungan itu sendiri. Kalau kita menggunakan kayu yang cacat itu sangat beresiko tinggi, karena gampang sekali terjadinya perubahan bentuk, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Bentuk sambungan dari hubungan konstruksi kayu harus dapat menahan gaya-gaya yang bekerja, ya, yang tadi yang sudah Bapak sampaikan, bahwa pemilihan bentuk hubungan atau sambungan itu kita harus tahu dulu, ya, beban yang bekerja dari benda yang nantinya akan kita buat apa, ya. Nah, itu adalah syarat dari hubungan kayu itu sendiri, ya. Sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa paham, ya. Kemudian yang berikutnya, nah, kita lihat di sini ada yang namanya macam-macam dari hubungan kayu, ya. Nah, kita lihat pada prinsipnya sambungan kayu itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sambungan arah memanjang. Kemudian yang kedua itu adalah sambungan arah melebar, ya. Yang ketiga itu adalah hubungan kayu menyudut. Nah, ini yang terakhir, hubungan kayu menyudut. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, ya. Untuk yang pertama, ya, sambungan arah memanjang. Nah, kalau kita lihat di sini sambungan arah memanjang sudah sangat jelas sekali bahwa sambungan ini dibuat hanya untuk menambah panjang dari suatu kayu itu sendiri, ya. Karena kalau kita lihat di pasaran itu, kayu itu maksimal itu hanya panjang di 4 meter. Ya, biasanya kalau untuk butuh bentangan lebih dari 4 meter, artinya kita harus menambahkan panjang itu, dan yang kita gunakan itu adalah sambungan arah memanjang, ya. Tapi ini Bapak tidak akan bicara panjang atau tidak akan membahas panjang. Kenapa? Karena untuk sambungan arah memanjang ini itu biasanya digunakan hanya untuk konstruksi atap, ya. Sekali lagi, untuk sambungan arah memanjang itu hanya digunakan untuk konstruksi atap, ya. Sementara kalau kita lebih terfokus kepada interior, jadi tidak kita gunakan untuk sambungan arah memanjang. Jadi kalian bisa baca dan pelajari secara mandiri, ya. Di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama ada sambungan bibir lurus. Nah, kalian bisa lihat bentuknya, ya, mulai dari tampak muka, kemudian atau tampak depan, ya, tampak atas dan tampak samping, ya. Kemudian sambungan bibir lurus berkait sama, ya. Kemudian ada sambungan bibir miring, kemudian sambungan bibir miring berkait, ya. Kemudian ada yang berikutnya, nanti ada yang memanjang untuk arah tegak, ya, takikan. Nah, sambungan purus lurus. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk konstruksi atap. Jadi Bapak tidak akan membahas secara
mendetail untuk sambungan yang arah memanjang, karena ini tidak kita gunakan ya, karena kita lebih terfokus kepada interior. Kemudian yang berikutnya ya, poin yang kedua yaitu sambungan kayu arah melebar ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari kalimat atau kata-katanya udah jelas sekali ya. Yang pertama tadi untuk menambahkan kayu itu menjadi lebih panjang, sementara yang kedua ini digunakan untuk menambahkan lebar dari kayu itu sendiri ya. Nah, untuk sambungan kayu arah melebar ini ada dua macam. Yang pertama ada arah horizontal ya. Kemudian yang kedua ada arah vertikal ya. Nah, sekarang bisa kita lihat yang pertama, contoh dari yang arah melebar horizontal itu apa sih? Sambungan lidah dan alur, atau kita biasa sebut adalah alur dan lidah ya. Nah, untuk bentuknya ya seperti ini ya, yang dinamakan lidah itu adalah, kalian bisa lihat di situ sudah ada di keterangan gambar ya. Alur itu seperti lubang yang panjang ya, jalur ya. Nah, lidahnya itu adalah lawannya ya. Jadi kalau kita lihat di gambar sudah sangat jelas ya, karena di situ ada keterangan gambarnya. Nah, biasanya ya ini juga sama ya, ada alur dan lidah lepas ya. Kita lihat penampakan gambarnya. Nah, untuk sambungan alur dan lidah itu biasanya kita gunakan dalam pembuatan daun pintu, itu salah satunya ya. Jadi biasanya kan kalau pintu itu lebar-lebar atau standarnya antara 80 sentian untuk lebarnya, sementara papan kayu solid yang ada di pasar itu tidak tersedia ukuran lebih dari 40 cm. Jadi ketika harus disambung menjadi lebih lebar, nah kita gunakan salah satunya adalah dengan menggunakan sambungan alur dan lidah ya. Bisa juga dengan alur dan lidah lepas, sama, hanya bedanya di lidahnya itu yang satu sudah tidak terlepas atau menyatu dengan papan itu sendiri, yang satu terlepas sendiri ya. Hanya dalam proses pembuatannya aja ya lebih rumit ya. Jadi biasa yang kita gunakan itu adalah untuk menyambung dari konstruksi daun pintu, misalkan salah satunya. Biasa kita gunakan sambungan alur dan lidah maupun alur dan lidah lepas ya. Kemudian sambungan lidah miring juga sama, cuman jarang sekali digunakan karena terlalu rumit ya. Prosesnya juga agak berbeda dengan yang poin ke-1 dan kedua, tapi fungsinya tetap sama ya. Intinya untuk membuat papan itu menjadi lebih lebar, karena papan yang tersedia di lapangan itu atau di pasar itu adalah jarang sekali yang lebih dari 40 cm ya. Nah, yang berikutnya adalah sambungan alur dan lidah dengan spooning. Nah, itu yang dikatakan spooning itu tetap ada coakan paling atas. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Di sini ada coakan yang paling atas ya, mirip dengan alur dan lidah saja, tapi kalau untuk yang ada spooning ada coakan satu lagi di permukaan terluar ya. Itu untuk yang arah horizontal. Sekarang kalau kita lihat yang arah vertikal, nah di sini untuk yang sambungan melebar arah vertikal itu biasanya kita gunakan untuk konstruksi dinding ya. Kalau misalkan kita masih ke daerah-daerah Jawa Barat itu biasanya masih banyak yang menggunakan rumah kayu. Nah, itu biasanya untuk dindingnya itu menggunakan konstruksinya seperti ini ya. Jadi yang digunakan adalah sambungan melebar yang arah vertikal. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk konstruksi dinding. Nah, itu tidak kita bahas dengan detail karena itu juga sangat jarang sekali ya. Nah, kemudian yang berikutnya hubungan kayu menyudut. Nah, ini yang ketiga
dari macam-macam hubungan, ya. Nah, kita lihat hubungan kayu menjudut, yaitu sudut siku dan kedua yang membentuk sudut miring. Jadi bisa siku, bisa juga dalam bentuk miring, ya. Di sini ada 3, yaitu sambungan sudut, kemudian sambungan pertemuan, dan sambungan persilangan. Cuma karena kita terfokus pada konstruksi di interior, khususnya pengisi interior, ya, kita bahas yang sambungan atau hubungan kayu yang menyudut. Nah, contohnya macam-macamnya apa sih? Yang pertama adalah takikan lurus, ya. Nah, kita lihat bentuk dari takikan lurus seperti ini, ya. Kalian bisa perhatikan pada gambarnya, di situ ada tampak depan, tampak samping, tampak atas, dan proyeksi miring. Nah, untuk nama-namanya sendiri sudah jelas ya. Di situ ada kepala, kemudian ada bibirnya, kemudian ada dadanya, ya. Nah, ini bentuk dari sambungan takikan lurus. Nah, di situ ada simbol dengan huruf B. B itu apa sih? B itu adalah simbol dari lebar kayu, ya. T itu apa sih? Simbol dari tebal kayu, ya. Nah, kalau kita lihat syarat dari sambungan ini, ya, kita lihat di gambar yang di atas itu adalah setengah T. Jadi besar dari sambungan dari takikannya itu adalah setengah T. Artinya apa? Setengah dari tebal kayu, ya. Contoh, kalau misalkan tebal kayu itu 3, artinya besar kepala dari sambungan takikan ini berapa? Setengah dari 3 atau setengah dikalikan 3, yaitu berapa? 1,5 cm, ya. Jadi untuk syarat dari besar takikannya adalah setengah dari tebal kayu. Nah, untuk sambungan takikan lurus, ya, ini biasanya kita gunakan untuk figura. Salah satunya adalah figura, ya. Karena apa? Karena kalau untuk konstruksinya itu hanya perkuatannya dengan lem dan paku. Karena sambungannya itu hanya tumpang tindih. Jadi tidak ada perkuatan lain selain lem dan paku itu sendiri, ya. Jadi untuk di furnitur atau untuk di mebel itu jarang sekali menggunakan takikan lurus, ya. Biasanya masih dalam figura, itu figura yang sekarang pun juga sudah menggunakan Verstex 45 derajat. Itu yang pertama untuk sambungan takikan lurus. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sambungan purus dan lubang terbuka, ya. Nah, di sini purus yang dimaksud atau kata lainnya adalah sambungan atau hubungan pen dan lubang terbuka, ya. Di situ di gambar kita bisa lihat ada keterangan gambar pada gambar proyeksi miring. Di situ ada yang dinamakan lubang terbukanya, yang dikatakan terbuka seperti apa. Kemudian di situ ada pen yang tembus, ya. Jadi ada yang tembus dan ada yang tidak tembus. Nah, kita lihat dari syarat hubungannya apa, ya. Untuk tebal pen, ya, kita lihat pada gambar di situ ada 1/3 T, sama dengan yang atas. T itu adalah simbol dari tebal kayu. Jadi kalau misalkan tebal kayunya itu adalah 3 cm, artinya tebal dari pennya itu adalah 1/3 dikalikan 3 cm, dimana 3 cm itu sendiri adalah besaran dari tebal kayu. Itu contohnya, artinya 1 cm untuk tebal pennya, ya. Nah, berapa Pak untuk panjang pennya? Untuk pen dan lubang terbuka dan tembus, panjang pennya itu adalah sebesar
lebar dari kayu itu sendiri. Ya, sekali lagi, untuk yang pen dan lubang tembus ya, itu panjang dari pennya adalah sebesar lebar dari kayu itu sendiri. Lah kalau lebar 5 berarti panjang pennya adalah 5. Lain halnya kalau yang tidak tembus. Ya, tidak tembus bisa aja kita buat antara 3 sampai 4 cm. Ya, biasanya sih standar yang biasa digunakan adalah 3 cm. Nah, contohnya apa sih Pak yang enggak tembus untuk pen dan lubang? Contohnya itu ada di konstruksi kursi kelas. Nah, jadi antara kaki kursi, kemudian ada palang depan, kemudian palang samping. Nah, itu menggunakan pen yang tidak tembus. Itu contohnya. Ya, Bapak harap kalian bisa membayangkan kursi sekolah itu tadi itu adalah menggunakan konstruksi pen dan lubang yang tidak tembus dan dia tertutup. Beda dengan yang ini pen dan lubang terbuka. Jadi yang dimaksud terbuka ini di sini kalian bisa lihat keterangan gambar pada gambar proyeksi miring. Kemudian yang berikutnya adalah sambungan pen dan lubang dengan spat pen. Ya, nah di sini spat pen itu fungsinya apa sih? Spat pen itu fungsinya adalah untuk menahan gaya puntir. Ya, kita lihat di sini pada keterangan gambar di gambar proyeksi miring. Jadi apa yang bentuk dari spat pen itu seperti apa? Yaitu spat pen itu ya coakan lebih sedikit ya, jadi tidak pen yang panjang seperti pada pen dan lubang terbuka yang sebelumnya. Itu adalah fungsi spat pennya, bentuknya seperti itu. Nah, untuk syarat dari tebal pennya sama dengan pen dan lubang yang lain juga, yaitu sepertiga dari tebal kayu. Dan berapa sih besar spat pennya? Nah, kita lihat gambarnya di situ ada 1/8 sampai 1/6 dari lebar kayu. Jadi tolong diperhatikan, untuk besar spat pen itu adalah 1/8 sampai 1/6 dari lebar kayu. Maksudnya gimana? Bisa 1/8 yang kita gunakan, 1/8 dari apa? Lebar kayu. 1/6 dari apa? Dari lebar kayu. Contoh misalkan lebar kayu 5. Kalau kita gunakan syarat yang 1/6 dari lebar, berarti 1/6 dikalikan 5. Berarti besar spat pen itu tidak sampai dengan 1 cm. Ya, jadi itu maksudnya syarat dari ketentuan penggunaan rumus-rumus ini. Ya, itu untuk sambungan pen dan lubang dengan spat pen. Ya, jadi kalian bisa perhatikan gambarnya, bentuknya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ya, itu adalah sambungan atau hubungan ekor burung ya. Hubungan ekor burung ya sudah jelas sekali ya, karena menyerupai ekor burung. Jadi kenapa sih ini disebut sebagai hubungan dari ekor burung? Nah, fungsi dari sambungan ini itu dia mampu menahan gaya tekan, gaya tarik, dan gaya puntir juga. Ya, jadi untuk sambungan ekor burung ini banyak gaya yang bisa bekerja atau yang bisa dia terima. Ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, kita lihat di situ ada ekor burungnya tembus ya. Jadi kalau kita maksudnya tembus itu berarti panjang dari ekornya itu sendiri itu adalah sebesar dari lebar kayunya. Paham maksudnya ya?
Jadi kalau lebarnya kan di sini ada dua bagian atau dua benda, yang satu untuk lubangnya, yang satu untuk ekornya. Ya, jadi panjang dari ekor burungnya adalah sebesar lebar dari kayu itu sendiri. Kalau lebar kayunya 5, berarti panjang ekornya adalah 5. Ini untuk sambungan ekor burung yang terbuka dan tembus seperti contoh pada gambar ini. Nah, kemudian berapa sih ketentuan dari coakan kemiringan ekornya? Nah, situ kita lihat ya, sama, yaitu 1/8 sampai dengan 1/6 dari lebar kayu. Jadi kalau lebar kayunya 5, kalian bisa tentukan berapa sih besar kemiringan coakan kemiringan dari ekor burung itu sendiri. Kalau kita gunakan syarat yang 1/8, berarti 1/8 dikalikan 5. Itulah besar dari coakan ekornya. Kemudian berapa tebal dari ekornya? Tebal dari ekornya adalah setengah dari tebal kayu. Kalian bisa perhatikan pada gambar, situ ada setengah T, itu yang dinamakan dengan tebal ekor burung, yaitu setengah dari tebal kayu. Kalau tebalnya 3, berarti tebal dari ekornya adalah 1,5 cm. Nah, ini kalau salah satunya ya biasa digunakan untuk pijakan kaki untuk konstruksi meja kelas. Ya, itu masih menggunakan juga rata-rata sambungan ekor burung ini. Tapi juga ada juga yang menggunakan takikan lurus ya, tapi posisinya di atas karena lebih mudah pengerjaannya dibanding kita menggunakan ekor burung. Nah, jadi ini hubungan ya antara konstruksi rangka dengan kenapa materi dari hubungan kayu ya. Karena kalau kita contoh dari di sini ada soal ya. Setelah memahami bentuk sambungan, berikan contoh 5 benda yang menggunakan konstruksi kaki atau rangka berdasarkan teori yang ada. Ya. Contohnya yang paling mudah untuk konstruksi rangka adalah dia berbentuk rangka-rangka yang tadi sudah Bapak sampaikan ya. Contohnya apa? 1 tadi adalah kursi kelas. Itu kita kategorikan sebagai konstruksi rangka. Kemudian meja kelas itu kita kategorikan sebagai konstruksi rangka, di mana rangka itu menjadi unsur utama yang ditonjolkan. Ya, itu maksudnya dari konstruksi rangka, dan biasa digunakan ya tadi ekor burung ya untuk pijakan kaki pada meja. Kemudian purus dan lobang dengan spatpen atau yang tanpa spatpen itu juga digunakan pada konstruksi meja maupun konstruksi kursi kelas ya. Jadi contoh dari konstruksi rangka itu ya, makanya ketika kita mau menentukan konstruksi rangka kita bisa tahu ya hubungan apa yang akan kita gunakan, tergantung dari apa benda yang akan kita buat. Jadi kita sesuaikan dengan beban yang bekerja. Itulah hubungan dari materi konstruksi rangka dengan materi hubungan kayu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau memang ada pertanyaan, silakan kalian bisa tulis ya. Kalian bisa tulis, kemudian kalian bisa kirim ke WA grup atau japri ke Bapak. Nanti akan coba Bapak untuk bahas pertanyaan dari kalian kalau memang ada. Jadi Bapak harap kita tetap semangat dengan kondisi seperti sekarang, walaupun dengan media atau metode yang digunakan adalah pembelajaran jarak jauh, kita tetap harus semangat dan tetap bijaksana dalam berbagai hal, dan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan masing-masing. Supaya apa? Karena di kasus yang seperti sekarang ini banyak sekali nanti yang dikorbankan. Jadi kita lebih bijaksana dan lebih
hati-hati lagi dalam bertindak. Jadi untuk anak-anakku sekalian, di hari ini penjelasan ini Bapak cukupkan ya, mudah-mudahan ini bisa kalian pahami, kalian bisa pelajari kembali ya, sebelum di pertemuan berikutnya kita masuk ke KD 3.13 di mana materinya adalah menerapkan pembuatan furnitur yang tidak menggunakan rangka. Ya, itu untuk di KD berikutnya. Jadi untuk di pertemuan sekarang Bapak coba sedikit menjelaskan terkait dengan hubungan kayu. Ya. Dan jangan lupa untuk absensi jangan sampai melewati batas waktu jam belajarnya. Baik, cukup sekian untuk anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.